Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Tuntu Abi Hanif Umida selaku pengasuh Istana Pendidikan Pesantren Seperkem Loriban Kida. Yang terhormat juga untuk orang tua saya yang di rumah, semoga saya selalu dimudahkan rezekinya dan selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat juga untuk guru-guru sekalian dan jajaran Bapak pengurus, dan tidak lupa juga untuk teman-teman saya berbahagia pada malam hari ini. Jadi di sini saya akan mempresentasikan peta imajinasi saya dari kitab Ubudiyah bab yang kedua. Di sini tuh menjelaskan tentang wudhu dan juga tentang tayamum. Lah, wudhu itu kan mensucikan diri kita menggunakan air. Lah, air yang tidak tohir mutohir atau yang air yang suci yang tidak mensucikan, itu contohnya ada air mustakmal atau air yang pernah dipakai untuk wudhu sebelumnya. Jadi kayak misalnya kita habis wudhu di kayak misalnya ada di bak gitulah rasanya, kita wudhu masuk muka yang lain-lain terus masuk ke bak, kayak jatuhnya tuh ke bak, habis bak ntar buat kaki itu gak boleh, itu gak sah. Ada juga air tagoyur kasiro, habis itu ada juga air yang terkena najis kecil, maksudnya sedikit, jadi lebih banyak airnya ya lebih banyak airnya daripada najisnya. Dan ada juga air yang terkena najis banyak gitu. Nah, setelah itu yang kedua itu ada hal-hal yang mewajibkan kita untuk wudhu. Yang pertama, keluarnya segala sesuatu selain sperma, itu kita diwajibkan untuk wudhu ya. Yang kedua, hilangnya akal atau kita tuh lagi ketiduran, itu gila, itu juga kita harus wajibkan untuk wudhu. Di situ persentuhan kulit dengan berbeda jenis kelamin, kayak misalnya cewek bersentuhan dengan cowok, nah itu menyentuh kemaluan. Itu hal-hal yang mewajibkan kita untuk wudhu. Setelah itu yang ketiga ada rukun-rukunnya wudhu. Yang pertama itu niat. Setelah niat kita membasuh wajah kita dulu. Setelah itu membasuh kedua tangan kita yang sampai siku. Setelah itu yang yang keempat mengusap sebagian kepala. Yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki. Ada yang mata sampai lutut. Dan yang terakhir tertib, maksudnya tertib itu teratur, nah, urut gitulah. Nah, setelah itu yang terakhir itu ada juga kesunahan dalam wudhu. Nah, kesunahan dalam wudhu yang pertama itu kayak misalnya kita bersiwak itu membersihkan gigi kita itu pakai yang kayak kali-kali gitu. Itu membaca basmalah, niat membasuh dua telapak tangan. Yang pertama kan gini-gini tuh, niat sambil membasuh dua telapak tangan. Itu berkumur, kemudian mengulangi 3 kali dan tidak berbicara. Itu sunahnya dalam wudhu. Nah, setelah itu juga ada tayamum. Tayamum itu apa? Tayamum itu dari artinya tuh menyengaja, mengusap debu suci ke tangan dan ke wajah kita, itu sebagai penggantinya wudhu. Misalnya ada air, kita bisa pakai. Lah, syarat yang diperbolehkan kita buat tayamum itu kapan aja? Yang pertama, ketika kita berhalangan itu contohnya kayak misalnya sakit ya kan kayak misalnya sakit sakit cacar air lah ya kan, itu nggak bisa pegang air ya. Jadi kalau misalnya mau sholat itu tayamum itu boleh karena itu sedang berhalangan. Nah, itu tayamumnya juga setelah masuknya waktu sholat. Jadi waktu kayak misalnya mau duhur jam 12 udah adzan, kalian habis itu langsung tayamum itu boleh. Dan juga setelah kita mencari air, kalau misalnya nggak ada air berarti tayamum boleh. Nah, yang ketiga itu ada rukun-rukunnya tayamum. Yang pertama memindahkan debu dari tempat asli ke tempat yang lainnya. Setelah itu yang kedua niat. Yang ketiga mengusap wajah dan juga mengusap dua tangan. Habis itu juga tertib lihat peraturan juga.
Ya, setelah itu ada juga kesunatan dalam tayamum. Yang pertama, menghadap ke arah kiblat. Jadi kalau wudhu, ya bukan wudhu. Kalau tayamum ya menghadap ke arah kiblat, bersiwak juga, membersihkan mulut, membaca basmalah dan membaca syahadat, dan juga melepas apa yang melekat di tangan kita. Contohnya kayak misalnya cincin, gelang, gitu dan lain-lain. Nah, terus juga ada hal-hal yang membatalkan tayamum. Hal-hal yang membatalkan tayamum itu ketika kita tayamum ya kan, kita melihat atau menduga datangnya air, itu batal ya tayamum kita karena dia ada air. Jadi kalian harus wudhu kecuali kalau misalnya berhalangan. Lah, itu murtad, keluar dari Islam dan juga sembuh dari penyakitnya. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.